Kita panggilkan Kita siapa? panggilkan Bapak. Baik, berikan aplaus kepada Bapak Arya Wijaya. Nah, Bapak Ibu perkenalkan, nama saya Arya Wijaya. Latar belakang pendidikan saya sarjana teknik sipil, saya tamat kuliah 2010 ya. Dan saya akan flashback supaya lebih mengenal. Dulu waktu saya taman kanak-kanak ya, ini nilai rapot saya waktu TK ya. Ya, jadi ini ada CAU 1, CAU 2, CAU 3. Nah, di sini Bapak bisa lihat nilainya, saya bukan orang yang pintar kalau sekalian ya. Nah, ini semua C ya. Terus ya, cukup ya, jasmani kesehatan B ya, pengetahuan C juga, terus daya cipta C juga ya, jadi cukup ya. Terus CAU kedua juga sebanyak C-nya, CAU ketiga juga banyak C-nya. Di sini sampai orang tua saya tidak mau tanda tangan bos kalian, karena saking malunya gitu. Tapi saya baru sadar hari ini maksud dari nilai C dari rapot TK saya, ternyata ini ciri-ciri crown agency ya. Oke. Bapak Ibu, siapa yang waktu taman kanak-kanak ada nilai C-nya? Oke, Anda crown agensi berikutnya. Jadi kita sama ya, sama ada nilai C-nya. Oke, ini dulu waktu saya bekerja ya, di perusahaan elektronik. Beda ya, dulu sama sekarang. Ini kurus banget nih. Waktu itu saya ditarget jualan televisi 4 miliar per bulan, bos kalian ya, sebagai supervisor. Dan saya di sana bekerja sama dengan dealer-dealer juga. Bayangkan jualan televisi 4 miliar selama hampir setahun, ya muka saya sudah kayak TV Pak, flat gitu, kayak TV. Nah, saya banyak belajar juga di sana, dan setelah saya jadi karyawan, saya resign. Saya pernah juga di perusahaan asuransi sebagai agent insurance 3 tahun ya, 3 tahun saya berpengalaman di sana. Saya banyak belajar juga di sana, dan setelah itu saya pernah juga belajar di bisnis MLM. Tapi nggak sukses-sukses, ada 5 MLM yang saya terus pindah-pindah tapi nggak pernah sukses kalau saya. Nah, setelah itu saya tergiur dengan bisnis money game. Ya, dimana teman saya menawarkan, dan teman saya katanya dalam 3 bulan bisa dapat ratusan juta. Wah, luar biasa. Saya join bisnis money game tersebut. Dan terbukti bahwa sekalian di hari ke-56 saya dapat penghasilan sekitar 80 juta hari ke-56. Tapi di hari ke-57 perusahaan tutup bahwa sekalian. Itu luar biasa. Ada 3 money game yang saya ikuti. Money game yang pertama gagal, hutang saya baru ratusan juta. Akhirnya saya cari money game yang kedua dengan maksud bisa menutupi hutang yang pertama. Ya, saya kerjakan, dapat juga bos kalian, dapat puluhan juta dapat, tapi di bulan ketiga tutup lagi. Akhirnya lubang hutang saya semakin dalam ya, semakin terpuruk lagi. Saya join lagi money game yang ketiga dengan maksud ingin menutupi hutang yang kemarin. Akhirnya terpuruk lagi bos kalian. Dan waktu itu hutang hampir 1 miliar ya, dan kondisi sangat terpuruk. Teman-teman sudah menjauhi saya ya, tidak berani melihat saya. Mereka bilang saya setan money game bos kalian ya, lebih mengerikan daripada setan katanya. Nah, itu di dalam kondisi seperti itu, mungkin Bapak Ibu pernah ya mengalami kondisi seperti saya ya. Saya mengerti apa perasaan Anda. Makanya Bapak Ibu jangan lagi terjerumus di lubang yang sama ya. Saya no tuh money game bos kalian ya. Ini harus sudah kendaraan yang tepat untuk kita semua. Nah, semua ini berawal dari kondisi terpuruk bos kalian. Justru pada saat 3i Network ini ada, justru yang saya sesali kenapa 3i Network ini datang pada saat kondisi saya sedang tidak siap ya. Kenapa waktu dulu saya lagi banyak punya uang, yang datang peluangnya tidak tepat gitu, money game ya, apa kayak gitu ya. Atau ketika dulu saya punya banyak teman, 3i Network ini nggak datang gitu. Justru 3i Network ini datang kondisi saya sangat terpuruk sekali. Dan waktu itu bapak sekalian, saya dihadapkan pada dua hal pada diri saya ya. Saya punya 2 kepribadian ya. Setiap orang sebenarnya punya 2 kepribadian, kepribadian yang buruk dan kepribadian yang baik. Dan tergantung Bapak Ibu ingin mengikuti kepribadian yang buruk sebagai sang pecundang, atau Bapak Ibu ingin mengikuti diri sendiri sebagai sang pemenang. Saya juga memiliki itu bos kalian. Kita sama-sama memiliki 2 hal ini.
kita yang sebagai sang pemenang atau kita yang sebagai sang pecundang, itu pilihan. Karena yang namanya sebuah kondisi, kita tidak bisa kontrol kondisi yang datang pada kita. Tapi yang kita bisa kontrol adalah sikap kita. Sikap kita mau pilih mau sikap sebagai pemenang atau pecundang. Nah, dalam kondisi terpuruk seperti itu, saya dihadapkan pada dua pilihan. Apakah saya terus merasa bersalah, trauma terhadap masa lalu, dan dendam dengan orang-orang yang telah menipu saya, yang akhirnya sampai saat ini pun kalau saya mengikuti sikap saya si penyundang ini, mungkin sekarang saya tidak jadi Crown Agency, bos kan? Ya. Nah, beruntungnya waktu itu saya memilih sikap ini. Saya memaafkan masa lalu saya, ya, diri sendiri dan orang lain saya maafkan dulu, dan saya fokus ke depan. Saya harus melakukan sebuah perubahan. Dan akhirnya waktu itu saya berdoa pada Tuhan, Tuhan tolong berikan saya sebuah peluang. Saya ingin bangkit lagi. Ya. Dan akhirnya saya datang ke Mbah Dukun, bos kalian. Yang Mbah Dukun internasional, namanya Mbah Google. Di sana saya searching pertama saya tulis cara cepat kaya, enter. Yang keluar money game semua, Pak. Wah, nih bagus. Nah, saya searching lagi. Kemarin saya berpikir ya, dulu saya sempat berpengalaman jadi agent insurance. Saya pengalaman di MLM juga. Kalau seandainya dua konsep ini dijadikan satu, ini luar biasa. Tapi masalahnya dulu nggak pernah ada gitu. Siapa tahu sekarang ada. Saya searching lah waktu itu ya, MLM plus asuransi. Saya klik, keluarlah video, bos kalian. Ya, waktu itu videonya dari leader dari Jakarta, waktu itu ya. Ada video, saya tonton. Wah, ini luar biasa. Ini video ini betul-betul saya pelajari dan betul-betul saya cari referensi dari Google, dari YouTube, dan saya betul-betul tertarik ingin bergabung. Tapi masalahnya waktu itu saya tidak punya uang sama sekali. Untuk uang 30.000 saja itu sangat berharga bagi saya, bos sekalian, waktu itu. Karena kondisi sangat terpuruk. Dan akhirnya saya tidak bergabung waktu itu karena tidak punya uang, tapi saya ingin sekali bergabung. Sebelum saya bergabung, saya tawarkan teman-teman saya waktu itu. Saya tawarkan. Orang yang pertama yang saya tawarkan di sini ada ya, Bapak Dodi Boka, luar biasa pasti Bapak Dodi ya. Itu orang pertama. Dia juga korban saya di money game yang kemarin. Beliau baru masuk dan juga rugi ratusan juta juga. Bonusnya nggak keluar, Pak Dodi ya. Dan akhirnya saya ajak beliau. Saya presentasi, saya buka laptop saya buka, dia tutup laptop saya. Katanya, stop, jangan tawarkan saya yang gini-gini lagi. Wah, kamu ini seharusnya bertobat seharusnya. Ya, gitu ya. Saya ditolak, bos kalian. Nah, setelah Pak Dodi saya tawarkan pacar saya yang sekarang istri saya tawarkan, saya ajak nonton videonya. Dia tonton, pandangannya kosong, bos kalian. Saya tanya, gimana? Saya udah antusias. Aku nggak ngerti loh, gitu. Nggak ngerti. Terus kamu ngertinya apa? Gini, kamu jadi nggak nikahin aku? Soalnya kondisi kita terpuruk kayak gini, aku ragu nih, kamu jadi nikahin aku nggak? Gitu. Jadi pikirannya ke sana, gitu kan. Nah, akhirnya saya belum join waktu itu, dan saya tawarkan semua teman-teman saya, bos sekalian. Ya, Rian ini hadir saat kondisi saya yang sangat terpuruk. Nah, ini ya. Akhirnya saya ketemu dengan Bapak Sanjaya ya, yang sekarang Gold Agency. Nah, tapi sebelumnya yang nolak saya pertama itu sekarang Gold Agency, Bapak Dodi Boka, luar biasa. Terus yang nggak ngerti isi saya sekarang Gold Agency juga. Oke. Nah, pada saat bulan Mei saya bergabung waktu itu ya, saya sambil kumpulkan uang beberapa dari 10.000, 20.000. Akhirnya ada Bapak Sanjaya yang waktu itu saya prospek juga dan memutuskan untuk bergabung, tertarik. Ya, tapi saya waktu itu belum join. Akhirnya saya ajak beliau ke kantor CHR Denpasar. Nah, sampai di kantor CHR Denpasar, lalu saya ketemu dengan admin. Nah, di sana saya tanyakan tentang Krian Network ini. Tapi karena programnya baru, bos sekalian, si admin ini belum paham. Ya, belum paham, dan akhirnya saya hanya minta ID-nya saja dan saya langsung bergabung. Nah, karena saya ingin dibantu oleh upline waktu itu, setelah saya bergabung, justru saya yang presentasikan upline saya, si admin ini, ya, namanya Mbak Putri. Mbak Putri, ini programnya bagus. Mbak Putri saya akan presentasikan dulu. Jadi waktu itu downline yang presentasikan upline, bos saya, ya, ini luar biasa. Nah, setelah saya bergabung 14 Mei 2014 waktu itu ya, kayaknya mirip-mirip saya bergabungnya sama Pak Yosef Setiawan. Pak Yosef tanggal 15 ya.
Berarti saya 1 hari lebih dulu bergabung ya. Tapi Pak Yosef lebih dulu kronnya ya, masuk Pak Yosef luar biasa. Nah Bapak Ibu, waktu itu ketika saya bergabung, saya semangat sekali Bapak sekalian. Saya sediakan 200 lebih daftar nama waktu itu. Saya buat daftar nama, saya hubungi, saya kontak satu persatu. Ya, saya semangat sekali, satu persatu saya kontak dan akhirnya tidak ada yang mau bergabung Bapak sekalian. Dan bonus saya di bulan pertama 0 besar. Saya hitung rata-rata 39 kali ditolak waktu itu. 39 ditolak. Bahkan orang-orang terdekat saya ya menolak waktu di awal. Bayangkan, saya telepon teman saya tutup teleponnya, dikira saya mau minjem uang. Saya datang ke rumahnya, ya, saya gedor pintu, teman saya sembunyi di rumahnya, bos saya. Bayangkan di rumah sendiri takut, ya. Saya tungguin 2 jam, gitu ya, nggak berani keluar, bos saya. Coba kalau seandainya 24 jam saya ke sana, ya saya di sana nunggu, dia nggak akan keluar rumah. Dan waktu itu ada juga yang memutuskan untuk bergabung. Oke, saya bergabung, tapi minggu depannya nggak jadi join juga, ya, karena mungkin kejedot pintu, akhirnya sadar, bos kalian. Nah, 1 bulan luar biasa, sedikit 39 kali penolakan, bonus saya 0, ya. Tapi sekarang bisa jadi kron agensi juga, ya, itu luar biasa. Nah, Bapak Ibu, siapa yang bulan pertama bonusnya 0, angkat tangan, jujur saja Pak. Ya, kita sama Pak. Yang bonusnya 0 di bulan pertama, itu berarti Bapak Ibu kron agensi berikutnya ya. Kita sama. Yang bulan pertama dapat bonus, wah ini kurang ajar ya, melangkahi kron ini. Seharusnya Bapak bonusnya jadi kronnya lebih cepat juga saya, seharusnya. Karena sudah dapat bonus bulan pertama ya. Nah, Bapak Ibu pada saat itu kondisi yang saya sangat susah sekali merekrut karena kepercayaan ya. Mungkin banyak orang yang mengatakan, Pak Arya sih pengalaman di asuransi punya, pengalaman di MLM juga ada, pengalaman di manajemen juga ada, wajar bisa sukses ya. Bapak Ibu, justru dengan pengalaman pahit seperti itu sebenarnya susah sekali kita untuk merekrut orang, bos kalian. Kenapa? Karena nama kita sudah tercoreng ya, sudah tercoreng. Lebih enak bos kalian ya, Bapak Ibu, orang dia tidak punya pengalaman sama sekali, kertas putih ya. Jadi Bapak Ibu, orang lihat Anda masih positif. Ya, saya di Bali, orang lihat saya itu negatif bos kalian. Ya, lebih mengerikan dari setan. Dia bilang setan MLM saya. Nah, tapi saya tetap dihadapkan pada 2 hal ini. Saya yang harus mengikuti diri saya sebagai pecundang. Dan saya hanya fokus sama masalah. Kalau saya fokus sama masalah, yang ada hanya masalah yang hadir. Lebih banyak lagi masalah. Atau saya mengikuti diri saya sebagai sang pemenang. Saya fokus pada solusi, ya. Jika saya fokus pada solusi, solusi akan hadir, Pak. Dan di bulan kedua, saya prospek lagi, saya ulang daftar nama saya itu, bos kalian ya. 200 daftar nama menolak. Di bulan kedua, saya hubungi kembali, bos kalian. Ya, saya hubungi kembali dan saya pura-pura tidak ingat apa yang saya lakukan bulan lalu. Saya prospek lagi daftar nama yang sama, ya. Kemarin sudah sama yang kemarin ya. Enggak, ini beda. Kalau kemarin itu CAR, kalau sekarang ini KAR, beda. Ini lebih bagus dari kemarin. Saya prospek ya. Nah, ada yang 3 kali saya hubungi, Pak. Karena saking saya tidak tahu siapa yang mau saya cari, ya. Hanya itu saja bahan dasar saya. Ada yang 3 kali ya. Saya sudah prospek kedua kali, saya telepon lagi. Ini kan yang kemarin sama kau presentasi 2 kali kan. Ini beda. Kemarin CAR, sekarang KAR. Kalau ini Car Life Insurance, ini beda ya. Akhirnya dari proses itu Bapak sekalian ada 7 orang yang bergabung. Dan itu pun ada yang terpaksa ya, ada yang setor uang keamanan biar tidak saya ganggu ya. Kenapa? Karena kalau sudah ada di daftar nama saya itu nggak akan bisa lolos Bapak sekalian. Oke? Karena prinsip saya lebih baik dia negatif daripada saya tunda dan join sama orang lain. Ya, lebih baik ketemu sama saya sekalian aja negatif kalau nggak join 3i sama saya gitu, nggak bisa lolos ya. Saya prospek dan akhirnya berapa sih? 400 Pak, nih 400, tapi tolong jangan ganggu saya lagi. Oke Pak 400 ya, tapi nggak tabung Pak ya. Nah itu, ini ada beberapa foto orang-orang pertama yang saya rekrut ya, yang awalnya juga tidak terlalu aktif menjalankan. Ada Pak Sanjaya, sekarang Goal Agensi ya, plus untuk beliau. Terus ada istri saya yang bingung, saya jelaskan juga bingung ya. Saya paksa saja
kamu join aja deh gitu. Oke deh aku join tapi bayarin ya gitu. Nah, ya udah saya bayarin ya. Nah akhirnya sekarang Goal Agency luar biasa. Ini Bapak Dodi Boka orang pertama menolak saya. Akhirnya saya paksa juga. Saya katakan Pak Sajaya saja join. Ayo kamu harus join. Oke deh saya join deh. Ya, dan sekarang Goal Agency luar biasa bos beliau ya. Terus ada Bapak Dodi, di Bapak Dodi juga, Dodi Klecek namanya. Nah ini juga posisi Goal Agency, ya, ada di sini orangnya juga. Nah terus di sini ada Bapak Arif. Bapak Arif ini ngikut saya bisa apa dia ikut bos kalian. Ya terus ikut aja ya. Waktu itu saya bisa MLM dia ikut, tapi nggak pernah sukses. Dan terakhir di Money Game saya rugi, dia juga ikut rugi bos kalian. Tapi bagusnya beliau positif sekali. Pada saat saya rugi, semua teman-teman saya menjauhi saya, tapi hanya dia yang telepon saya, nanya, bro, ada yang baru lagi bro? Nah. Ini ya, luar biasa. Akhirnya bergabung Pak, bergabung. Dan sekarang posisi masih Bros Agency, tapi bonusnya sudah di atas 20 juta. Wah, luar biasa Pak Arif ya. Ada di ruangan ini, ada orangnya. Nah yang terakhir, ini orangnya saya tidak kenal awalnya. Ini bukan daftar nama saya. Saya waktu itu cari searching di Facebook ya, searching di Facebook. Saya ketemu teman lama saya. Dan dari teman lama saya gali daftar namanya, ketemulah Ibu Jupe ini. Ya waktu itu saya ketemu beliau. Saya prospek, beliau baru melahirkan anak kedua. Jadi bayangkan ada anak yang pertama sudah masih balita, yang kecil masih bayi. Nah pada saat saya ke rumah beliau ya, saya sendiri ragu bos kalian ya, kira-kira bisa nggak orang menjalankan bisnis ini. Nah saya yang prospek saja ragu waktu itu. Ya sudah deh saya prospek aja. Dan akhirnya menolak waktu itu. Menolak sekitar 1 bulan menolak, akhirnya bergabung juga. Pada saat bergabung juga tidak langsung aktif bos kalian, muncul lagi, hilang lagi ya. Bahwa closingan cuma 1, setelah itu hilang lagi. Saya katakan ini downline saya lah tim lumba-lumba namanya ya. Muncul hilang lagi, muncul hilang lagi. Nah setelah hadir ke acara seminar waktu itu ya, acara Grand BOP, saya paksa beliau ajak anaknya, 2 anaknya jadi kanguru ya. Kanguru biasanya kantongnya ada 1 depan, jadi beliau ini 2 depan belakang, naik motor Pak ke pertemuan waktu itu. Dan akhirnya setelah acara Grand BOP itu beliau ketemu magic momennya, ketemu kliknya, dan setelah itu pergerakannya luar biasa. Dan sekarang posisinya Platinum Agency, luar biasa. Jadi kita tidak pernah tahu bahwa sekalian, jangan lihat orang dari cover depannya ya. Saya pun dulunya awalnya ragu ketika melihat pertama kali Ibu Jupe ini bisa sukses atau tidak, tapi ternyata sukses juga ya di Platinum Agency. Nah Bapak sekalian, di bulan berikutnya, bulan ketiga, bonus saya masih di angka 3,5 juta ya. Dan ini saya perjuangkan terus. Dan akhirnya waktu ini bulan Juli saya memutuskan untuk menikah sama istri saya yang sekarang. Karena waktu itu saya habis lihat seminar di YouTube ya, katanya cara untuk meningkatkan rezeki adalah dengan menikah. Wow. Karena waktu itu bisnis saya stuck kalau sekalian ya, kok nggak naik peringkat, kok gajinya nggak naik ya. Saya diskusi sama istri saya, atau kita harus nikah aja ya supaya rezeki kita naik. Terus uangnya dari mana? Gampang, uang ada di mana-mana, di bank, di koperasi, di LPD, ada di mana-mana. Kita tinggal pinjam aja dulu gitu, nggak harus dari kantong kita. Akhirnya kita berusaha untuk menikah bos kalian. Kita untuk menikah. Dan waktu itu persiapannya sangat kilat ya, langsung resepsi. Wah keren banget waktu itu bos kalian ya, di atas panggung pasang cincin gitu ya. Ya tapi masih cicilan semua, yang masih ada hutang di bank semua. Keren banget. Nah setelah itu Agustus ya, oke, 3,5. Setelah menikah beneran apa yang dikatakan oleh motivator itu, wah beneran nikah gitu. Wah ini gara-gara nikah nih, makanya saya sarankan tim saya untuk menikah. Bagi yang jomblo ya, kamu nggak naik peringkat, nikah aja gitu. Nah Bapak Ibu sekalian, ternyata setelah 1 bulan ya setelah nikah naik bonus saya, bulan depannya justru anjlok Pak. Saya dibohongin nih sama motivator itu, katanya rezeki naik, itu anjlok ini ya. Saya dari Bros Agency turun ke tim agensi waktu itu. Luar biasa ya, karena 1 gerbong jaringan saya itu pindah ke bisnis Money Game ya, lebih menggiurkan katanya, lebih cepat, terus administrasinya lebih bagus katanya ya.
dan pindah, dan lebih menyakitkannya, mereka pindahnya itu meetingin saya dan mereka minta izin Pak sama saya, pamitan ya, minta izin. Mending kalau downline pindah itu nggak minta izin kan ya lebih mending ya, ini minta izin ya. Saya motivasi apapun dia pindah semua, satu gerbong pindah dan tidak ada yang menabung lagi. Akhirnya saya turun ke tim agensi. Dan waktu itu Bapak Ibu sekalian, terus terang, waktu itu saya sangat down sekali ya, saya down sekali. Saya sempat tidak prospek 10 hari, saya tidak prospek waktu itu. Dan yang paling parah adalah waktu itu saya sempat memutuskan untuk ikut pindah Pak. Sempat. Tapi untungnya ya, untungnya Bapak sekalian, di sana ada istri saya untungnya. Dan istri saya memarahi saya waktu itu. Terus kamu sekarang baru memulai bisnis ini, kamu ikut-ikutan pindah. Terus apa kata downline-mu? Ini untung ada orang yang bergabung, untung ada orang percaya sama kamu. Kalau kamu pindah, ya, kamu pindah, orang nggak akan percaya lagi sama kamu. Siapa yang mau kamu rekrut? Gitu. Saya dimarahin sama istri saya. Ya, aplaus untuk istri saya, silakan berdiri dulu. Untung dimarah Pak. Untung dimarah waktu itu. Dan beliau mengatakan, kamu jalankan bisnis ini atau kamu kembali ke proyek, jadi tukang aja di proyek, gitu ya. Dan saya diberikan waktu 2 tahun sama beliau. Saya berikan kamu waktu 2 tahun. Kalau setelah 2 tahun tidak ada perubahan, silakan ambil jalan yang lain. Ya, itu kata saya. Dan akhirnya saya putuskan untuk tidak pindah, Pak. Tidak pindah karena waktu itu kondisi lagi terbelit utang yang banyak sekali, ya. Dan saya butuh uang yang banyak. Gitu. Akhirnya saya tidak pindah. Saya kembali jalankan bisnis ini. Awalnya jadi zombie. Rohnya nggak ada Pak, awalnya. Kalau udah melihat income segini, dari income besar turun, itu nggak ada rohnya. Saya prospek, jalan ketemu orang, ngomong-ngomong sendiri, tapi pikirannya jauh banget. Ya, saya jalan proses, tapi saya lakukan saja. Ya, saya lakukan saja. Suatu saat nanti saya akan ketemu momentumnya. Tapi setelah 3 minggu, saya ketemu momentumnya lagi Pak. Saya kerjakan ini gila-gilaan, dan saya ingin buktikan pada tim saya yang pindah itu bahwa keputusannya salah. Ya, bahwa tanpa dia pun saya bisa besar. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, ya saya kembali lagi mengikuti 2 pribadian saya ini ya. Saya yang sebagai pecundang, apakah saya akan menyerah karena sudah banyak yang berhenti waktu itu. Bapak Ibu, banyak sekali. Saya adakan pertemuan 3i di hotel ya. Di hotel itu ada 2 ruang pertemuan. Di sini saya adakan pertemuan. Di sebelahnya ada mantan downline saya ngadakan pertemuan lebih besar lagi Pak. Ya, di sini bilang luar biasa, go Crown. Di sana go Diamond. Keras banget Pak. Sampai kita tuh noleh ke sana. Siapa itu? Mantan downline saya semua. Ya. Atau saya harus ambil satu langkah lagi ketika banyak orang justru berhenti mencoba. Dan akhirnya saya ambil, saya sang pemenang ini. Ya. Yang terjadi adalah bulan depannya tidak butuh waktu yang lama, hanya sebulan Pak, saya kembali ke Bros Agensi dengan bonus 7 juta. Karena saking impian besar dicampur the power of pepet, dicampur dendam positif, ya. Wah, pokoknya saya malu banget kalau saya tidak sukses di sini. Karena sudah banyak mantan downline saya melihat saya, ya, mendoakan saya untuk gagal di bisnis. Dan saya nggak tahu energi apa yang waktu itu datang saatnya sebulan selesaikan bisa jadi 7 juta. Ini luar biasa sekali. Ya, akhirnya berkembang terus, momentum ada ya. Dan waktu itu Bapak Ibu, saya tidak terlalu banyak berpikir. Ya, saya keluar rumah, otak saya lepas, saya taruh di kulkas, selesai. Pokoknya saya no logic, ya. Yang penting bernyawa, saya hajar aja Pak. Saya prospek, saya hajar. Tentunya penolakan pasti ada, ya. No logic pokoknya, dagang, tahu saya prospek, semua saya prospek. Karena saya ingin sukses Pak. Apakah banyak penolakan? Banyak sekali. Bahkan banyak penolakan yang menyakitkan waktu itu ya. Dan ada salah satu yang saya sedang sosialisasi dengan Platinum saya, Bu Evi, ya, plus Bu Evi ya, luar biasa. Kita waktu itu sosialisasi di SD ya, sekolah dasar, kepala sekolahnya baru bergabung, kita diundang ke kantornya. Dan biasa setiap hari Sabtu kan banyak ya, datang ke sekolah, ada pedagang kain, ada pedagang panci ya, dan banyak lagi waktu itu datang. Dan kita juga datang sebagai pedagang 3i waktu itu. Kita diundang untuk sosialisasi, dan waktu itu yang datang kita
yang membawakan triai, dan ada satu lagi pedagang panci, Pak. Nah, saya kira waktu itu kita bergantian sosialisasinya. Saya dulu, setelah itu pedagang pancinya. Tapi ternyata saya di sini, dagang pancinya di sini. Bayangkan. Dan kalau sekolah mengatakan, ya, saya itu PP3 ya, 1, 2, 3 mulai. Wah, kita kayak lomba presentasi ya. Bayangkan apa yang terjadi waktu itu. Bapak Ibu, saya prospek ya, bahwa ini ada 2 kepastian waktu, sakit. Waktu itu kan 2, kalau sekarang 3 ya. Sakit, meninggal, waktu itu sakit ya, meninggal, dan Bapak Ibu bla 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 bla. Dan di sini kita ada sebuah program yang luar biasa. Ada insurans, investment, dan di sini jawab panci anti lengket. Sekarang, ya. Bapak Ibu, ketika kita nyalakan kompornya, sebesar apapun apinya, Anda akan mendapatkan 300 juta rupiah per bulan. Campur gitu. Ya. Nah, parah ya. Akhirnya tidak ada yang bergabung, Pak. Ya, bergabung. Nah, ada lagi. Saya kan ngelogik nih ya. Setiap orang yang saya lihat, saya prospek. Saya berbekas 1 flip chart waktu itu. Tadi saya lagi naik motor, ban motor saya pecah, dan waktu saya bawa ke bengkel ya, di bengkel, dan sedang diproses motor saya. Saya duduk di sebelah, ada orang yang duduk sebelah. Biasanya kalau kita prospecting kan kita senyum dulu, baru prospeknya senyum ya. Dan ini beda, Pak, dia yang senyum duluan. Wah, ini mangsa ini. Nggak perlu ditangkap, tinggal makan aja nih ya. Dia senyum duluan, oke. Saya ajak ngobrol ya. Saya langsung tembak. Pak, kalau seandainya Bapak nanti 3 bulan lagi punya penghasilan tambahan 5 juta saja, tertarik nggak Pak? Manggut dia. Oh, sangat senyum. Oke Pak, tertarik. Saya jelaskan Pak ya, langsung saya jelaskan. Buka slide satu persatu, dia senyum. Manggut. Oh, positif. Tinggal join ya. Sambil saya buka slide, tiba-tiba yang punya bengkelnya manggil saya. Ya, Mas gitu. Apaan sih? Ganggu aja. Saya prospek. Panggil lagi, Mas, sini Mas. Gitu. Saya fokus Pak, fokus. Tapi lama-lama saya curiga sama orang ini. Saya buka slide, manggut. Saya balikin slide-nya, manggut juga. Kenapa ini ya? Saya tarik slide-nya, manggut juga. Nah, akhirnya saya datang nih semalam sama owner ini ya. Pak, itu orang tuh kenapa Pak? Itu orang gila. Orang gila tuh siapa Pak? Waduh. Makanya kamu saya panggil dari tadi ya. Itu orang gila. Ya, bayangkan saya pernah proses orang gila Pak ya. Gitu ya. Tapi gini-gini jadi crown agensi juga ya. Saya jalan terus ya, bonus naik lagi 10 juta 400 ya, setiap bulan ya 12. Jadi saya bronze-nya lama. Sekitar 7 bulan bronze-nya. Nah, setelah itu di bulan ini Februari ya, bulan Maret saya naik peringkat jadi silver agensi ya, dengan bonus 19 juta 355, luar biasa ya. Jadi silver agensi. Dan bulan depannya saya tidak butuh waktu yang lama ya. Kalau bronze saya 7 bulan, bronze ke silver, tapi silver ke gold saya hanya butuh waktu 1 bulan saja. Oke? Silver ke gold hanya butuh waktu 1 bulan. Karena kita tidak pernah tahu Bapak sekalian, setiap peringkat itu ada ceritanya masing-masing. Mungkin sekarang Bapak Ibu lama bronze-nya, BAA bahkannya bronze agensi abadi. Ya, lama bronze-nya, tapi belum tentu dari silver ke gold juga lama Bapak sekalian. Setiap peringkat punya ceritanya masing-masing ya. Gold, kalau saya katakan kalau udah gold ini sudah kita mulai terperangkap ke zona nyaman ya. Income 30 juta, wah nyaman banget Pak. Nah, di sini godaannya juga Bapak sekalian. Tim kami ya, ada beberapa tim juga yang mereka ketika gold agensi ya nyaman juga hidupnya ya. Wah, kayaknya udah 30 juta sudah cukup lah gitu kan. Akhirnya nggak mau ke platinum, nggak mau ke titanium, nggak mau ke crown Bos sekalian. Cukup di 30 juta ya. Nah, Bapak Ibu, tantangannya adalah ketika kita dalam kondisi seperti itu, ya kita punya 2 pilihan. Kita mau ikuti kita sebagai si pecundang, selalu berada di zona nyaman dan aman, atau kita pilih kita harus keluar dari zona nyaman Bos. Kenapa? Karena sukses itu ada di mana? Sukses itu ada di luar zona nyaman kita. Ya. Kalau Bapak Ibu ingin sukses dan ingin berubah, keluar dari zona nyaman itu. Karena patokannya adalah Bapak Ibu, kalau ingin kita berubah ya, itu siklusnya setiap 5 tahun sekali perubahan dalam diri kita.
Kalau Bapak Ibu setiap 5 tahun ya, kita ingat 5 tahun yang lalu. Kalau Bapak Ibu 5 tahun yang lalu sama sekarang itu kondisinya sama, berarti Bapak Ibu tidak melakukan sebuah hal yang di luar zona nyaman Anda. Ya, 5 tahun lagi apa yang terjadi? Kalau Bapak Ibu tetap melakukan hal yang sama, saya yakin sekali kita tidak perlu dukun Bapak sekalian. Bapak Ibu sudah bisa tebak 5 tahun lagi kondisinya pasti sama. Ya, pasti sama seperti sekarang. Caranya adalah bagaimana cara supaya kondisinya berbeda, lakukan hal yang berbeda. Lakukan hal yang di luar zona nyaman kita. Kalau di luar zona nyaman kita, kira-kira nyaman nggak? Nggak nyaman Bapak sekalian. Kadang-kadang kita kecewa, marah, kadang-kadang kita merasa sakit, capek, lelah, down. Tapi itulah di luar zona nyaman kita. Ketika Bapak Ibu lakukan itu, saya yakin sekali 5 tahun lagi kondisi Anda akan berubah, Pak. Ya, akan berubah. Karena orang luar biasa itu tidak mau melakukan apa yang orang biasa lakukan. Dia tidak akan mau. Ya, orang yang biasa, ya mereka akan melakukan hal yang biasa. Tapi orang luar biasa akan melakukan hal yang luar biasa. Dan hasilnya pasti akan luar biasa juga, Bos. Ya, itu sekilas tentang perjalanan saya menuju Crown Agency. Ya, di mana sebuah proses yang ada harga yang harus kita bayar. Karena di sini kita tidak menjanjikan Bapak Ibu join di bisnis ini, Bapak Ibu diam, dapat uang, tiba-tiba kaya, ya tidur tiba-tiba kaya, tidak. Harus ada harga yang harus dibayar, Bos sekalian. Dan pada hari ini mungkin saya mendapatkan tugas untuk membawakan materi tentang attitude, ya, tentang sikap. Yang saya yakin sekali sebenarnya Bapak Ibu adalah orang-orang yang luar biasa. Anda adalah leader semua, ya. Ini adalah materi standar biasanya, ya. Dan saya yakin sekali Anda sebenarnya sudah bisa tentang sikap ini. Nah, saya hanya mengingatkan kembali Bos saya. Dan pada hari ini saya juga tidak bermaksud untuk mengajari Anda. Kita sama-sama belajar. Anggap saja ini sebagai laboratorium, ya. Saya sebagai asisten dosennya, kita belajar sama-sama, percobaan sama-sama, dan kita petik ilmunya sama-sama di sini. Dan Bapak Ibu jangan ambil konsultasi langsung di atas panggung. Ya, Bapak Ibu silakan setelah bertemu materi saya ini silakan konsultasikan ke leader Anda masing-masing. Cocokkan dengan program-program leader Anda masing-masing. Oke. Nah, sikap Bapak Ibu mungkin ya sering dijelaskan oleh leadernya 95% penentu kesuksesan di bisnis ini adalah impian dan sikap. Yang membuat kita sukses, yang membuat kita gagal, itu sikap, Bos sekalian. Nah, mengapa sikap itu sangat penting, Bos sekalian? Dari survei ya, dari survei saya melihat pergerakan kita dalam bisnis ini, Bapak Ibu, dari baru pertama kali bergabung dari agensi ke posisi bros agensi, sebenarnya Pak butuh sikap nggak? Butuh sih, tapi nggak terlalu butuh sikap. Yang penting Bapak Ibu kerja keras saja, barbar aja Pak. Kerja keras, prospek, rekrut, prospek ditolak, prospek join, akhirnya bronze gitu. Tapi setelah posisi bronze agensi, akan ada satu hal yang akan menentukan apakah bisnis Anda naik atau turun grafiknya, ya, yaitu sikap. Kalau sikap Anda tidak bagus, maka ini akan mempengaruhi bisnis Anda. Omset turun, ya, atau detox, tingkat detox atau dan lain-lain. Itu yang saya alami, Bos sekalian. Tapi kalau sikap Anda naik grafiknya, ini akan diikuti oleh bisnis Anda. Oke, jadi ini sebenarnya bisnis attitude, bisnis sikap. Kalau sikap Anda benar dan baik dan bagus, bisnis Anda akan mengikuti, Pak. Ini sudah pasti rumusnya. Dan ini juga ya, antara omset bisnis dan karakter itu satu garis lurus, sejajar. Ini sebuah kepastian ini. Omset bisnis sama karakter atau sikap satu garis lurus. Ya mungkin Bapak Ibu pernah merasakan di awal join di bisnis ini pergerakan omsetnya naik ya, meroket gitu, tinggi banget. Tapi setelah itu pergerakan omsetnya tidak seperti di awal. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena sikap kita atau karakter atau leadership kita yang menentukan. Seperti ini ya. Mungkin di awal omset bisnis Anda naik seperti ini. Tapi karakter atau sikap kita tidak mau ikut naik seperti omset kita. Yang terjadi adalah omset bisnis kita akan mengikuti sejajar dengan karakter atau sikap kita. Hati-hati ya. Dan ini sudah pasti terjadi, Bos sekalian. Makanya ketika Bapak Ibu
Bergabung di bisnis ini, omset yang naik drastis, meledak gitu ya. Bapak Ibu dituntut bagaimana caranya supaya sikap Anda juga harus naik grafiknya. Supaya apa? Supaya omset Anda mengikuti karakter atau sikap Anda. Oke. Nah, Bapak sekalian, ada beberapa sikap yang perlu kita perhatikan untuk bisa sukses di bisnis ini. Yang pertama, sikap terhadap perusahaan. Ya, apakah Bapak Ibu melihat CHR ini hanya sekedar perusahaan yang menguntungkan Anda sendiri, atau apakah Bapak Ibu melihat CHR ini hanya sekedar perusahaan tempat Bapak Ibu hinggap sementara untuk mendapatkan penghasilan tambahan gitu? Atau Bapak Ibu merasa memiliki perusahaan ini dan menjaga perusahaan ini, bos kalian? Ya, sikap terhadap perusahaan. Apa saja poin-poin penting dalam sikap terhadap perusahaan ini? Yang pertama tentunya Bapak Ibu harus menjaga nama baik perusahaan. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan penjelasan dan pelayanan yang tepat. Oke. Tidak hanya sekedar kita berorientasi pada omset saja. Wah, ini saya harus ledakan omset, nanti urusannya belakangan aja deh. Ini saya presentasi supaya omset meledak, kita buat presentasi jaminan aja ya. Bapak join, Bapak dijamin sukses, atau investasi Bapak 5 tahun lagi pasti akan besar, dijamin. Mungkin Anda akan gampang sekali untuk merekrut bos kalian, karena ini bisnis gampang banget merekrutnya. Bapak Ibu rekrut 100 orang sebulan pun bisa ya. Dengan cara yang tidak benar bisa rekrut 100 orang, atau buat omset 100 juta sebulan pun bisa. Tapi yang kita pikirkan adalah Bapak Ibu mau jadi crown-nya hanya sebulan 2 bulan, atau mau jadi crown-nya 10 tahun 20 tahun. Mau jadi crown jangka pendek, jangka panjang? Jangka panjang, Pak. Kita berpikir ini jangka panjang, bukan sekedar untuk makan besok saja, tapi bagaimana caranya supaya bisnis Anda bisa stabil 10-20 tahun. Caranya adalah Bapak Ibu bangun fondasi yang kuat. Yang kedua, sikap kita terhadap sistem 3i Networks, di mana 3i Networks ini sebuah program yang diluncurkan di tahun 2014 ya. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ada yang pernah berpengalaman di bisnis asuransi, ada juga berpengalaman di bisnis MLM. Saya yakin Bapak Ibu pasti pernah berpikir seperti ini. Kalau seandainya konsep MLM, pemasaran dengan jaringan ya, bisnis asuransi ini, konsep asuransi digabungkan dengan konsep networking, ini hasilnya luar biasa. Karena saya merasakan Bapak sekalian, dulu di bisnis networking ya, saya bermain dengan kecepatan momentum 3, 9, 27, 10, 100, 10 ribu. Ini pergerakannya luar biasa ya, di bisnis networking. Tapi kelemahannya adalah repeat ordernya itu kurang stabil. Misalnya sekarang Bapak Ibu rekrut 100 orang yang belanja produk, kira-kira bulan depan 100 orang ini belanja produk lagi nggak? Belum tentu, Pak ya. Bapak Ibu harus rekrut lagi ya, belanja produk lagi, dan itu yang terjadi. Akhirnya bonus Anda mungkin bulan ini bonus Anda 100 juta, tapi bisa jadi bulan depan bonus Anda turun jadi 10 juta ya. Saya sempat merasakan bonus sekarang 10 juta, besoknya turun jadi 100 ribu, besoknya bonusnya 0, tapi tetap maju ke atas panggung dengan peringkat diamond. Wah, keren ya. Tapi kantongnya bolong bos kalian. Nah, peringkat tinggi, pangkat jenderal, gaji kopral, itu yang terjadi. Kenapa? Karena kelemahannya memang kestabilan omset ini. Bapak Ibu betul-betul harus bekerja keras di sana membangun sistem. Nah, kalau di insurance, Bapak Ibu, di sini kita rasakan sebuah kestabilan omset. Bapak Ibu dapat satu nasabah, mereka akan bayar premi sesuai kontrak 5 tahun, ada 10 tahun gitu ya. Dan di sini Bapak Ibu, ketika mereka membayar premi itu omset baru nggak? Omset baru di tahun pertama ya, premi grup sistem, omset baru. Itu sama artinya downline Anda tutup poin setiap bulan ya, belanja produk setiap bulan. Kalau kita andaikan seperti di networking atau jaringan, kestabilan omset. Tapi kalau kita bandingkan dengan bisnis networking, memang agak lambat pergerakan momentumnya. Kenapa? Bapak Ibu harus jual lagi di situ. Nah, 2014 ini ada sebuah konsep yang sangat luar biasa, menjadi pionir bos kalian, menggabungkan antara network marketing dan insurance, gabung jadi satu. Saya katakan ini keajaiban dunia ke-8, Pak ya. Kenapa? Karena program ini luar biasa dahsyat sekali. Belum pernah saya menemui program seperti ini ya, belum pernah, dan Anda sudah merasakan manfaatnya.
Bonus stabil Pak, 250, 300, 200 juta sampai 300 juta stabil. Makanya kalau ada orang tanya ke saya, Pak, gimana rasanya jadi crown agency? Saya jawab, biasa aja Pak. Kenapa biasa? Mungkin di awal saya terima bonus 200 jutaan. Wow gitu ya, wah 200 juta, oh pokoknya saya sampai lompat-lompat di tempat tidur. Tapi bulan depan ditransfer lagi nggak? Transfer lagi. Lama-lama ditransfer terus, kita terbiasa nggak dengan bonus gitu? Terbiasa, makanya rasanya biasa aja Pak sekarang. Ya, rasanya biasa aja. Karena stabil Pak. Beda kalau sekarang transfer 200 juta, wow gitu ya. Besoknya transfer 10 juta. Well ya. Nah besoknya lagi, bulan depannya transfer lagi 200 juta, wow lagi. Jadi nggak biasa Pak. Kalau di sini biasa. Nanti Anda akan merasakan Pak, terbiasanya jadi crown agency ya, biasa. Nah itu 3i Talks luar biasa. Nah Bapak Ibu, sikap terhadap sistem 3i kita adalah Bapak Ibu memiliki komitmen dan integritas terhadap sistem marketing plan kita. Jadi marketing plan kita ini luar biasa Pak. Saya berterima kasih pada Pak Swendi, Pak Wancel, Pak Madri ya, Bapak Madri namanya. Saya terima kasih sekali berkat beliau. Seandainya tanpa beliau Pak, saya bukan apa-apa. Ya, kita patut berterima kasih sama beliau ya. Beliau penyelamat hidup saya. Beliaulah penyelamat hidup saya. Tanpa 3i, tanpa ada beliau, mungkin sekarang masih lontang-lantung Pak. Atau mungkin saya sudah di penjara sekarang Pak. Ya karena dulu kasus money game saya bolak-balik kantor polisi. Ya, banyak yang nuntut rumah saya, nuntut uangnya. Mana uang saya? Saya jawab balik, uang saya mana juga. Ayo kita kantor polisi, siapa tahu di sana ada uang. Kita ke sana. Ya, sampai di sana tanya uang nggak ada juga Pak. Balik lagi. Besoknya ada orang datang ke rumah saya, nanyakan uang lagi. Saya juga tanya balik, mana uang saya? Ayo ke kantor polisi lagi. Sampai polisinya hafal muka saya Pak. Ya, sampai di sana dia tahu, oh Pak Arya ya, yang money game itu ya. Oh iya Pak. Ya iya, begitulah. Seandainya nggak ada 3i Talks, mungkin saya masih bolak-balik kantor polisi Pak sekarang. Ya itu, luar biasanya 3i Talks. Dan bagaimana sikap kita terhadap marketing plan ini? Ini marketing plan luar biasa. Bapak Ibu tidak perlu memodifikasi lagi Pak. Tidak perlu buat sistem dalam sistem. Ya, tidak perlu yang joinnya 400.000 dinaikkan joinnya jadi 1 juta. Kan kemarin kita sempat lihat itu ya, dinaikkan joinnya. Tidak perlu lagi Pak, kita tinggal ikuti saja. Ikuti saja sistemnya, dan ini luar biasa sekali. Ya, memberikan income dan merubah kehidupan kita semua Pak. Dan 1, 2, 3 tahun lagi Anda semua akan berdiri seperti saya juga di Crown Agency ya. Rasakan terbiasanya 200-300 juta itu Pak. Ya biasa aja sekali 200-300 juta. Nah berikutnya, percaya dan ikuti sistem pendidikan yang dibuat oleh leader Crown Anda ya. Karena leader Anda sudah melalui halang rintangnya, sudah melalui prosesnya Pak. Bapak Ibu tinggal percaya dan ikut saja Pak, apa yang diplanningkan, program apa yang direncanakan oleh leader Crown Anda. Ya, tinggal ikut saja, Anda pas jadi Crown. Dalam buku Robert Kiyosaki mengatakan ya, aset di dalam bisnis yang pemasarannya dalam bentuk jaringan, ini adalah jaringan yang terus berkembang dan menghasilkan omset terus menerus. Supaya jaringan bisa terus berkembang, harus terjadi duplikasi di dalam jaringan. Duplikasi atau pelipat gandaan baru bisa terjadi jika jaringan yang kita bangun terdiri dari orang-orang yang terdidik dan mengerti cara membangun bisnis dengan benar. Dan kita sudah belajar dengan Pak Arya Setiaki tadi ya di awal, bagaimana membangun bisnis dengan benar, bagaimana kita menghasilkan orang-orang yang terdidik Pak, dengan cara kita menjadi leader yang benar, bukan leader yang baik. Karena leader yang baik belum tentu benar ya, tapi leader yang benar sudah pasti baik untuk masa depan downline-downline-nya Pak. Nah, saya akan sambungkan apa itu cash flow quadrant dengan aktiviti kita di bisnis ini. Mungkin Anda semua sudah baca buku cash flow quadrant ya. Nah, makanya Bapak Ibu sudah jadi bros lagi. Saya nggak percaya Bapak Ibu nggak baca ini, oke? Kita dalam siklus membangun sebuah aset, oke? Kita ada siklus employee, business owner dan investor. Ya, di mana Robert Kiyosaki mengatakan kalau kita ingin punya aset atau pindah ke quadrant kanan, butuh waktu 15-20 tahun. Ya, dalam proses Bapak Ibu jadi employee dulu sebuah perusahaan, mungkin 5 tahun, 10 tahun. Setelah itu Bapak Ibu buat bisnis sendiri, tapi harus ada Bapak Ibu di dalamnya. Itu self employee.
Misalnya Bapak Ibu jadi dokter spesialis gitu ya, buka klinik sendiri tapi harus ada Anda di dalamnya. Ya, setelah itu Bapak Ibu buka rumah sakit, buka cabang di mana-mana, itu business owner. Yang Bapak Ibu punya bisnis tidak harus ada Anda di dalamnya, dan bisnis itu bisa berjalan terus. Dan ada investor, di mana di sini Bapak Ibu membuat uang bekerja untuk Anda sendiri. Ya, uang menghasilkan uang lebih banyak lagi. Nah, bagaimana cara kita bekerja di bisnis ini? Sebenarnya sesuai dengan diagram ini, bos kalian. Di awal Anda bergabung di bisnis ini, saya sarankan Bapak Ibu jadi employee dulu, ya, follow the leader, dan menjadi bagian dari sistem. Jadi employee dulu, nggak perlu bertanya, Pak, kenapa harus gini, kenapa harus datang pertemuan, kenapa saya harus training, pokoknya ikut aja, ya, follow saja, Pak. Lama-lama ketika bisnis Anda sudah mulai besar, tim Anda sudah berkembang, ya, Bapak Ibu sudah mulai mandiri, ya, be ownership, miliki bisnis Anda sendiri, tidak lagi apa-apa upline, tidak lagi tergantung pada upline, ya. Anda harus bertanggung jawab terhadap bisnis Anda sendiri, bangun tim secara mandiri, tapi dengan catatan Anda harus kaku pada sistem, ya, kaku pada sistem-sistem yang dibuat oleh leader crown Anda, harus kaku, ya, dan Anda tetap memiliki pertumbuhan sendiri. Di saya employee, Anda memiliki bisnis Anda sendiri. Setelah bisnis Anda berkembang dan sudah tercipta naganya, ya, dragonnya, ya, ada di sini ada baru 3 naga, di sini ada 4 naganya, di sini ada 7 naganya. Nah, ada bronze agency atau leader yang sudah menjadi self employee di bisnis ini, Bapak Ibu sudah mulai jadi business owner. Ya, jaringan Anda sudah mulai berkembang, Anda tinggal menduplikasikan saja. Dan di fase ini Bapak Ibu tidak lagi berhubungan dengan penolakan-penolakan sebenarnya. Ya, semakin tinggi peringkat semakin gampang rekrut. Tapi di sini Bapak Ibu akan berurusan dengan seni berhubungan dengan orang lain. Ya, membangun leadership. Bagaimana upline mulai nggak suka sama downline, ya, si downline suka gosipin upline-nya. Masalah itu saja yang Bapak Ibu alami nanti, ya, dimana hanya masalah mengatasi sikap. Kenapa? Karena yang membuat bisnis kita besar dan yang membuat bisnis kita hancur hanya masalah sikap saja, Pak. Dan kita pasti akan mengalami hal itu, ya. Kita sempat dimusuhi downline. Bagaimana sikap Anda sebagai upline? Apakah tetap merangkul atau musuhin balik lagi gitu, ya, atau downline Anda nggak suka dengan Anda? Nah, bagaimana sikap Anda? Tapi yang pasti Bapak sekalian, itu hanya masalah waktu saja. Suatu saat nanti ketika Anda konsisten, Anda tunjukkan prestasi Anda. Ketika Anda konsisten, downline Anda akan kembali ke Anda lagi kok, ya, akan kembali ke Anda lagi. Nilai kita yang kita naikkan. Kita tidak perlu berusaha buat orang lain senang pada kita, nggak perlu, Pak. Nggak perlu buat orang lain bangga pada kita, nggak perlu. Yang penting nilai dalam diri kita tingkatkan, orang lain pasti akan melihat kita, Pak. Ya, ini nilai dalam diri kita. Kita berfokus pada duplikasi, ya. Lakukan hal-hal yang kita lakukan adalah hal-hal yang bisa diduplikasi, Pak. Ya, hal yang bisa duplikasi. Dulu saya sempat presentasi pakai iPad, ya, karena biar kelihatan keren. iPad atau laptop supaya kelihatan profesional dan dipercaya oleh prospek. Yang terjadi adalah downline saya tidak ada yang berani presentasi, Pak. Kenapa? Ketika saya tanya, kenapa kamu nggak presentasi? Pak, saya tunggu punya iPad dulu, Pak, baru presentasi. Ya, karena dia melihat saya pakai iPad. Ya, Bapak Ibu sebagai leader, Bapak Ibu sebagai role model dari downline Anda. Apapun yang Anda lakukan, downline Anda pasti akan berusaha melakukan hal yang sama. Ya. Nah, caranya adalah supaya downline Anda bisa melakukan hal yang bisa menduplikasi, lakukanlah hal-hal yang sederhana, Bos, supaya bisa diduplikasi. Oke. Nah, core investor ini. Nah, kebanyakan pengalaman saya juga, ya, dan pengalaman para mantan-mantan top leader yang sudah gagal, kalahnya di investasi, Pak. Kalahnya di pengelolaan keuangan. Dimana dulu, ya, ketika agen asuransi juga sama, kalahnya di sini. Ya, mereka yang sudah penghasilan ratusan juta, tapi mereka tidak cerdas dalam mengelola keuangannya. Nah, kalau kita di sini, saya yakin Bapak Ibu di ruangan ini sudah cerdas, ya. Kenapa? Karena bisnis ini kan kita bisnis pengelolaan keuangan. Jadi Bapak Ibu sudah teredukasi. Oke. Nah, kadang-kadang dulu ada orang yang lifestyle-nya tinggi, Pak. Lifestyle tinggi, tapi karena tidak menyesuaikan dengan income-nya, Bapak sekalian. Misalnya nih, income 100 juta, bayar cicilan 97 juta. Kira-kira masih bisa bayar nggak? Masih bisa bayar cicilan, Pak.
masih bisa bayar cicilan. Tapi yang namanya bisnis kira-kira naik turun nggak? Naik turun. Ketika bisnis turun, income Anda turun jadi 70 juta. Hutang Anda 97 juta. Kira-kira income Anda masih besar nggak? Masih besar Pak, 70 juta besar nggak? Masih besar, tapi gara-gara hutang Anda yang 97 juta membuat income Anda kecil sekali. Dan itu akan berpengaruh pada perilaku Anda dalam menjalankan bisnis ini. Melihat downline lagi malas-malasan presentasi, Anda marahin, ya, kamu malas sekali, kamu tahu kan hutang saya banyak, kamu presentasi dong supaya saya bisa lunasi hutang saya. Ya, itu yang terjadi, masalah sikap. Kenapa? Karena faktor uang. Ada bisnis lain datang yang menawarkan income lebih cepat lagi. Akhirnya walaupun income-nya sudah puluhan juta, tetap pindah bisnis Pak. Bukan masalah leader, bukan masalah dia tidak suka dengan bisnis 3A ini, tapi masalahnya duitnya kurang gitu. Banyak leader-leader yang pindah ke bisnis lain, ya, bukan karena 3A ini tidak bagus Pak, tapi karena dia utangnya banyak, itu aja. Makanya dia pindah. Jadi jangan lihat, Pak, si A aja kok bisa pindah ya. Bisa ditebak karena utangnya lebih banyak, itu aja. Ya. Jangan kagum sama leader yang pindah-pindah itu Pak. Oke. Nah, siklus mentalnya seperti itu. Yang ketiga, sikap kita terhadap upline. Bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap upline kita? Ikuti dan belajar pada orang yang tepat tentunya, ya. Siapa sih yang kita bisa katakan upline di bisnis ini? Yang pertama, sponsor kita bisa katakan upline di bisnis ini. Yang kedua, leader kita yang on system, kita bisa katakan upline. Yang ketiga, cheerleader. Ya, cheerleader inilah leader kita yang nggak sistem. Mereka mungkin yang beruntung bikin duluan saja daripada kita. Oke, siapa yang kita ikuti Pak? Leader kita yang on system. Jadi jangan sampai salah ngikut upline. Ya, Pak, kata upline saya, kita diam aja di rumah, nggak usah datang pertemuan, kita pasti sudah bisa sukses. Nah, itu Bapak Ibu ikut cheerleader, ya, ikut sama upline yang tepat Pak, leader on system. Oke, yang berikutnya sikap kita adalah Bapak Ibu budayakan edifikasi, ya. Walaupun upline Anda seorang mahasiswa atau upline Anda seorang siswa SMA misalnya, tapi Bapak Ibu tetap harus berikan postur pada upline Anda. Edifikasi. Bagaimana caranya kita memberikan supaya downline kita atau tim kita respect dengan upline kita. Oke, siklusnya seperti ini. Misalnya tim atau prospek Anda pasti respectnya dengan Anda tentunya yang dikenal. Nah, bagaimana supaya Bapak Ibu si tim atau prospek Anda respect dengan leader Anda? Caranya adalah Bapak Ibu edifikasi, ya. Berikan postur pada upline Anda. Apapun kondisi upline Anda. Walaupun upline Anda ketika maju ke panggung nggak bisa ngomong di atas panggung, gugup, ya, keringetan sampai keringetannya sebesar jagung gitu ya, nggak apa-apa Pak, kita edifikasi, kita kasih power. Karena apa? Di bisnis ini Bapak Ibu kerja tim, ya, kita kerja tim sekalian. Semakin power upline Anda semakin besar, ya, upline Anda tinggal ngomong dikit aja nanti ketika closing, ya, kamu join ya, pasti join. Kenapa? Karena edifikasi. Ketika dalam sebuah pertemuan upline Anda maju ke panggung, ya, Anda kasih tepuk tangan yang antusias Pak, antusias, Anda teriakin kalau perlu, ya. Kenapa? Karena itu akan memberikan power pada upline Anda ketika bicara di depan. Bayangkan kalau seandainya upline Anda bicara di depan, Anda mukanya nganyun, ya, ada kata-kata yang salah dikit, wow gitu ya, kira-kira upline Anda keluar nggak idenya? Nggak keluar Pak, malah menciut. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu betul-betul kita edifikasi, berikan power pada upline Anda, siapapun upline Anda Pak. Yang penting syaratnya adalah upline yang sistem, itu yang kita berikan edifikasi. Kalau upline yang nggak sistem gimana Pak? Kalau Bapak Ibu mengedifikasi upline yang tidak sistem, yang terjadi downline Anda akan ngikut ke upline yang nggak sistem Pak, dan itu jadi bumerang bagi Anda. Nah, bagaimana caranya supaya Anda jadi upline yang akan terus diedifikasi? Anda harus jalankan bisnis on system. Nah, jangan keluar dari sistem misalnya. Nah, berikutnya sikap kita terhadap upline. Anda harus sering konsultasi, ya. Kenapa konsultasi penting? Karena Bapak Ibu butuh goals seperti yang dijelaskan di awal tadi, ya.
butuh arahan dalam bisnis supaya Bapak Ibu tidak jadi zombie, ya, prospek tapi nggak punya arahan dan Bapak Ibu tidak tahu kapan akan naik peringkat. Nah, Bapak Ibu butuh goals. Nah, konsep atau teknis konsultasi, ya, ada 3 jenis. Yang pertama, konsultasi dengan upline dalam satu garis sponsorisasi. Ya, Bapak Ibu harus tahu nih leluhur-leluhurnya di 3i. Ya, siapa gitu yang di atas upline-nya siapa harus tahu supaya Bapak Ibu tahu mau konsultasi sama siapa gitu. Jangan konsultasinya ke sebelah, ya, jangan konsultasinya ke crossline. Kalau kerjasama oke, tapi kalau konsultasi yang tahu bisnis Anda adalah upline Anda, bukan crossline Anda. Bahaya kalau konsultasi ke crossline kalau sekalian, ya. Misalnya nih curhat nih, omsetmu naik atau turun? Omsetku turun loh, ini sama nih omsetku turun, terus gimana? Ayo kita pindah aja yuk. Nah, pindah jadinya. Nah, bahaya Pak, konsultasi naik ke atas, ya. Yang kedua, semakin dekat jarak Anda dan apa yang Anda konsultasikan, semakin efektif. Misalnya, Pak, saya ingin jadi crown, saya hanya mau konsultasi sama crown aja deh supaya bisa jadi crown. Bisa Pak, bisa konsultasi dengan crown langsung. Tapi Bapak Ibu bisa bayangkan, jaringan si crown ini kan bisa puluhan ribu Pak. Bisa jadi Anda hanya bisa ketemu di pertemuan saja, dan ini tidak efektif. Makanya carilah leader atau upline Anda yang dekat, dengan syarat yang penting upline Anda sistem. Yang kedua, yang penting upline Anda sudah konsultasi. Kalau upline Anda belum konsultasi dan Anda konsultasi sama upline Anda, apa yang mau dikonsultasikan? Ya, sama-sama buta gitu, sama gelap nanti. Nah, jadi pastikan sebelum ada konsultasi dengan upline Anda tuntut upline Anda. Pak, saya mau konsultasi. Bapak sudah konsultasi belum? Nah, ya, supaya apa? Supaya upline Anda mau konsultasi juga gitu. Oke, makin dekat jarak semakin efektif. Yang ketiga, minimal 1 bulan sekali. Pak, kapan sebaiknya saya mau harus konsultasi? Minimal 1 bulan sekali Anda konsultasi. Kalau dalam satu periode saja Anda tidak konsultasi, saya yakin sekali Pak, bisnis Anda nggak akan kemana-mana. Anda butuh konsultasi. Dan saya yakin upline Anda itu pasti mau menerima Pak konsultasi. Itu Bapak Ibu memberikan sinyal pada upline Anda bahwa Anda mau aktif. Nggak mungkin upline Anda nggak mau Pak. Apapun kondisi upline Anda sekarang, ya, misalnya Bapak Ibu mau datang ke upline Anda lagi down banget ya, jaringan Anda 3 jalur misalnya ya, ada downline jaringan 3 jalur rontok misalnya, ada down, Anda telepon upline Anda sambil nangis, tolong saya hampir mati di sini ya, tolong saya pengen konsultasi. Nah, akhirnya upline Anda waktu itu upline Anda di rumah lagi dimarahin sama istrinya gara-gara lupa bayar premi, bonusnya nggak keluar, jadi nggak bisa bayar cicilan, dimarahin. Nah, waktu itu kondisi upline Anda juga nggak bisa bayar cicilan motor, akhirnya motornya tarik juga, lagi terpuruk banget. Tiba-tiba terima telepon dari Anda, Pak, tolong saya Pak, tolong. Upline Anda bilang apa? Dia akan perbaiki posturnya. Oke, jam 2 kamu datang ke rumah saya, mungkin saya bisa bantu solusinya. Padahal upline Anda lagi susah juga Pak, ya. Nah, ketika datang ke rumah Anda, upline Anda dengan bijaksananya, kamu seharusnya seperti ini, hidup adalah proses, bla bla bla, ya. Kamu kesini, nanti kamu turun ke jaringan ini, nanti saya akan bantu. Wah. Dan Anda dapat powernya Pak. Ketika Anda pulang dari rumah upline Anda, ya, upline Anda kembali ke kamar, dimarahin sama istrinya lagi. Gimana nih Pak cicilan? Oke, aplaus untuk Anda semua dulu. Itu upline Anda luar biasa, ya. Aplaus lagi untuk upline Anda yang tulus membantu Anda Pak. Kita sebagai downline nggak tahu kondisinya seperti apa. Mungkin upline Anda habis nangis di kamar, kita datang ke rumahnya, rapi-rapi, ganteng, gagah Pak, ya. Nah, itulah upline Anda yang tulus. Nah, berikutnya minimal 1 bulan. Oke. Yang keempat, sikap kita terhadap downline kita. Bagaimana cara Anda bersikap terhadap downline Anda, ya? Bedakan antara kita jadi bos atau leader. Kalau bos biasanya dia perintah-perintah, ya. Kalau leader, ya, dia mengajak. Ada banyak lagi. Kalau bos biasanya memanfaatkan orang, ya, memanfaatkan orang untuk bisnisnya. Tapi kalau seorang leader justru membangun manusianya, mengajak orang, ayo kita bangkit sama-sama.
Kalau bos biasanya mengatakan saya terbaik, tapi kalau leader mengatakan kita yang terbaik. Semua ini adalah hasil dari kerja keras kita. Semua ini adalah hasil dari kerja keras tim, hasil dari upline, ya. Dan itulah sifat seorang leader. Ya, seorang bos hanya menerima penghargaan untuk diri sendiri. Tapi kalau seorang leader menghargai downline-nya, Pak. Ya, memberikan penghargaan yang luar biasa ke downline-nya. Itulah beda antara bos dan leader. Dan saya yakin Anda di ruangan ini semua adalah seorang leader yang luar biasa. Nah, berikut terakhir, sikap kita terhadap diri sendiri. Nah, di sini tentunya Bapak Ibu sudah berada di perusahaan tempat, di sistem yang tepat, ya, berada di tim yang tepat juga. Dan yang terakhir menentukanlah diri sendiri. Apakah Bapak Ibu mau dan siap menjadi Crown Agency? Karena kalau kemampuan, saya yakin Anda semua pasti mampu. Yang membedakan adalah Anda mau atau tidak, gitu. Ya, mau atau tidak sesuai dengan sistem. Nah, ini yang pertama ya, sikap terhadap diri sendiri. Yang pertama, hindari menyalahkan orang lain dan kondisi. Apapun kondisinya yang terjadi pada diri kita, sebenarnya itulah refleksi, ya, hasil akibat perbuatan kita sendiri sebenarnya, bukan hasil dari orang lain. Hindari menyalahkan orang lain atau ya, hindari 3 penyakit kronis ini, menyalahkan orang lain atau kondisi. Kalau Bapak Ibu lebih fokus menyalahkan orang lain atau kondisi, yang ada hanyalah masalah yang datang, solusi tidak akan pernah datang, Bapak sekalian. Yang penyakit kronis berikutnya adalah jadi Superman. Ya, di awal Bapak Ibu join, Bapak Ibu ikuti leadernya, lama-lama Bapak Ibu sudah diajarkan oleh upline-nya, oleh leadernya, Bapak Ibu bisa pintar, lebih pintar daripada leadernya. Ketika Bapak Ibu sudah merasa lebih pintar daripada leadernya, Bapak Ibu mulai jadi Superman. Saya nggak butuh leader lagi, saya bisa besarkan diri saya sendiri. Ya, itu Superman. Kalau di Bali kita namanya grup band, namanya Superman is Dead, Pak. Ya, makanya jangan jadi Superman. Kita di super team, kita kerjasama. Ya, walaupun Anda bisa lebih pintar dari upline Anda, tapi tetap Anda jaga struktur itu. Ya, karena Bapak Ibu tidak bisa kerja sendiri. 3 penyakit kronis berikutnya adalah terjebak zona nyaman. Ya, seperti tadi yang saya katakan ya, ketika Bapak Ibu sudah berada dalam posisi silver, gold, platinum, ini bonusnya luar biasa. Dan ini godaan besarnya adalah kita terjebak di zona nyaman. Ketika Bapak Ibu berada di lingkaran zona nyaman ini, Bapak Ibu tidak akan kemana-mana, Pak. Hati-hati, zona nyaman ini berbahaya dan bisa menjangkit siapa saja. Bahkan Crown Agency pun bisa terjangkit zona nyaman ini, Pak. Makanya tadi kita belajar dengan Bapak Arya Setiaki, goal kita tidak hanya sekedar 1 titik crown, tapi bagaimana kita punya goal lebih besar daripada itu, yaitu 4 titik crown dengan 1 miliar per bulan, Pak. Itu yang akan membuat kita keluar dari zona nyaman. Oke. Terakhir, memiliki mental juara. Saya yakin semua orang yang hadir di ruangan ini, Bapak Ibu bukan orang biasa sehingga Bapak Ibu masuk ke ruangan ini. Bapak Ibu adalah orang terpilih, ya, terseleksi oleh tim leader Anda sehingga Anda berhasil masuk ke sini. Dan saya yakin Anda semua adalah orang-orang luar biasa dan orang-orang memiliki mental juara. Nah, bagaimana caranya supaya kita terus memiliki mental juara? Caranya adalah kita berjuang bukan untuk apa, Pak, tapi Bapak Ibu temukan alasan kuat untuk siapa Anda harus sukses. Itu energinya lebih besar daripada untuk apa saya sukses. Energinya akan lebih besar daripada Anda untuk diri sendiri sukses. Tapi temukan alasan kuat itu. Untuk siapa Anda harus sukses, Pak. Untuk siapa. Dan hari ini saya ingin kita sama-sama berkomitmen. Saya ingin kita sama-sama mengambil sebuah keputusan untuk kesuksesan Anda, untuk orang Anda cintai. Bapak Ibu silakan berdiri, kita akan baca ini bersama-sama. Dan Bapak Ibu silakan ikuti saya. Isi tanda kosong ini ya, titik kosong ini dengan nama Anda. Silakan ikuti. Saya, sebutkan nama Anda. Saya, Arya Wirajaya, ingin mencapai kesuksesan di bisnis 3i. Saya, sebutkan nama Anda, ingin mencapai kesuksesan di bisnis 3i. Dan saya menyadari bahwa kesuksesan saya
100% adalah tanggung jawab saya. Oleh karena itu, saya akan mencurahkan seluruh pikiran, tenaga, dan usaha 100% untuk mencapai semua impian yang selama ini masih tertunda. Saya juga meyakini bahwa masa depan saya adalah sangat tergantung dengan apa yang saya investasikan hari ini dan apa yang saya kerjakan hari ini secara masif. Oleh karena itu, saya hanya akan memilih investasi dan tindakan yang makin mendekatkan saya pada impian saya. Saya sudah membuang rasa malas, rasa nyaman, keraguan-raguan, karena saya ingin mencapai impian ini secepatnya. Saya tahu bahwa semakin saya menunda, maka impian saya akan semakin jauh. Untuk itu, mulai saat ini, saya berkomitmen penuh demi orang-orang yang saya cintai. Demi orang-orang yang saya cintai, saya pasti sukses. Saya pasti Crown Agency. Saya bisa. 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 Oke, sudah dari saya untuk semua. Sukses untuk semua. Oke. Oke, berikan aplaus yang kencang untuk Bapak Arya Wirajaya. Baik.